Genggam kuat-kuat hatimu. Karena kisah ondel-ondel kali ini bikin ngakak, merinding, sampai ke ubun-ubun. Bayangin, ondel-ondel jualan sate malah ketemu kuntilanak merah yang terbang sambil ketawa ngakak. Tapi tunggu endingnya, bikin pengen nonton ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini biar makin rame dan terus semangat upload cerita-cerita lucu dan penuh makna dari dunia ondel-ondel. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus tertawa, belajar, dan beribadah di tengah segala warna-warni kehidupan. Yuk, tulis di kolom komentar sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta jangan lupa tulis juga dari mana asal kalian, biar kita tahu ada saudara dari berbagai penjuru Nusantara yang berkumpul di sini. Jangan lupa untuk senantiasa bertakwa, karena hanya dengan takwa kita bisa menghadapi setiap ujian dengan sabar dan penuh harap kepada ridho Allah. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-A'raf ayat 26. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yuk, jadikan kisah ini sebagai cermin dan hiburan yang tak lupa akan pesan kebaikan. Jangan malu-malu, yuk komen asal kalian dari mana. Biar kita bisa sapa-sapaan, siapa tahu tetanggaan. Wajah menyeringai dengan mata bahagia. Sore itu, angin semilir meniup dedaunan, langit mulai memerah kejinggaan, tanda bahwa senja mulai mendekat. Jalanan kampung masih ramai, anak-anak kecil main kejar-kejaran, ibu-ibu baru pulang dari pasar bawa belanjaan, dan para bapak duduk di pos ronda ngobrol sambil ngopi. Di tengah keramaian itu, muncullah ondel-ondel Cimug dengan gerobak satenya yang khas. Gerobaknya terbuat dari kayu yang sudah agak usang tapi penuh semangat. Dihiasi gambar ondel-ondel kecil warna merah dan biru di sampingnya. Asap dari arang yang membara mengepul dari tempat pembakaran, menyebar wangi sate yang menggoda siapapun yang lewat. Cimug, si ondel-ondel penuh semangat ini bukan sembarang ondel-ondel. Dia udah terkenal di kampung sebagai ondel-ondel sate gacor, karena tiap sore selalu lewat sambil teriak, "Sate, sate, sate enak, sate murah," dengan suara nyaring yang menggema sampai ke ujung gang. Dengan tubuh besarnya yang dilapisi kostum merah mencolok, wajah topeng kayunya selalu tersenyum. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya itu, dia sering mengalami kejadian yang tak biasa. Sore itu, dia mulai berkeliling. Baru beberapa langkah dari gang depan rumah Bu Mimin, dia udah manggil dua pelanggan tetap, Pak Bowo tukang tambal ban dan anaknya, si Rehan. Setelah nyate 2 tusuk, mereka lanjut ngobrol tentang pertandingan bola semalam. Tapi Cimug belum puas. Dia terus dorong gerobaknya masuk ke gang kecil yang jarang dilewati orang. Siapa tahu rezeki sore-sore, katanya dalam hati. Nah, saat Cimug masuk ke gang kecil yang agak sepi itu, suasana mendadak berubah. Angin yang tadinya lembut jadi mendadak kencang. Dedaunan berguguran dan suara jangkrik makin keras. Lampu jalan tiba-tiba mati. Cimug sempat berhenti sejenak. Keringat dingin mulai menetes dari balik topeng kayunya. Tapi dia tetap nekat. Paling cuma angin, lagian gue udah sering begini, ucapnya sambil tetap dorong gerobak. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin tua di ujung gang, terdengar suara tawa. Tapi bukan tawa biasa. Tawa itu melengking tinggi, mirip suara ketel mendidih yang dikasih efek eko. Hihihi, suara itu makin lama makin jelas. Ondel-ondel Cimug langsung refleks berhenti. Gerobak satenya bergetar kecil, tusukan sate yang disusun rapi di atas loyang mendadak bergoyang seolah gempa kecil. Ya Allah, ini suara si merah, gumamnya pelan. Benar saja, dari balik pohon itu, melayanglah sesosok kuntilanak berbaju merah. Rambutnya panjang banget, acak-acakan, kayak sapu ijuk yang habis buat nyapu sawah. Wajahnya pucat, tapi mulutnya tersenyum lebar, dan matanya merah menyala kayak lampu rem motor bebek yang lupa dimatiin. Kuntilanak itu terbang mengelilingi pohon, lalu mendekat ke arah Cimug sambil ketawa-ketawa. Hihihi, satenya dong bang. Ondel-ondel Cimug panik. Tapi bukannya kabur, dia malah berdiri kaku. Dalam hatinya campur aduk, takut, heran, tapi juga penasaran. Ini beneran ada pelanggan atau setan yang kelaparan ya? Pikirnya.
Karena dia udah pernah ngalamin kejadian mistis waktu jualan di kuburan Cina, Cimug merasa mungkin ini ujian kesekian kalinya dari dunia makhluk halus. Kuntilanak merah itu makin dekat. Bau amis mulai tercium dari arah terbangnya. Anehnya, suara kipas angin yang biasanya kenceng banget dari gerobak Cimug langsung mati. Arang yang tadinya menyala terang tiba-tiba padam seketika. Satenya jadi dingin. Tapi kuntilanak itu tetap melayang-layang di atas kepala ondel-ondel, sambil ketawa-ketawa seolah-olah lagi nonton stand-up komedi. "Woi, gue jualan bukan buat ditertawain." Cimug mulai protes. Namun, suara tawa kuntilanak makin keras. "Bang Sate, aku mau yang setengah matang aja, kayak rasa cintaku yang gak utuh," katanya dengan suara parau tapi genit. Cimug makin bingung. Ini kuntilanak kok bisa gombal? Apa dia abis nonton TikTok? Di tengah kebingungan, Cimug nekat ambil kipas bambunya dan nyalain lagi arangnya. "Gue jualan, bukan mau dikadalin setan." Tapi saat dia balik badan, kuntilanak merah itu udah duduk di atas gerobaknya, ngeloyor santai sambil cium-cium tusukan sate. Sate manusia," katanya dengan ekspresi puas. Cimug langsung refleks ngambil tusukan sate paling tajam dan siap-siap buat musirnya. Tapi sebelum sempat bertindak, kuntilanak itu terbang lagi, muter-muter di atas kepala Cimug sambil ketawa keras. "Hihihi. Abis ini gue traktir arwah satu kampung." Cimug mulai kehilangan kesabaran. Gila ini hantu. Udah ngutang, kagak sopan, ngajak temen pula, jeritnya. Warga sekitar mulai keluar rumah karena dengar ribut-ribut. Tapi begitu mereka lihat kuntilanak merah di atas gerobak, semuanya langsung balik masuk rumah, nutup jendela rapet-rapet, kayak lagi ada razia. Namun Cimug tidak mundur. Dia tatap kuntilanak itu dengan penuh tekad. "Lu kira gue takut sama bentuk lu? Gue udah biasa ditolak pelanggan, digebukin tukang parkir, bahkan disangka tukang tipu-tipu pas jualan keliling. Tapi gue tetap jualan, demi sesuap nasi dan sebungkus kerupuk," teriak Cimug. Kuntilanak itu malah makin ketawa, tapi matanya mulai melembut. Entah kenapa, dia seperti tersentuh. Ternyata abang ondel-ondel bukan sekadar hiasan jalan, abang juga pejuang sate sejati ya, gumamnya. Dan disitulah awal mula kejadian aneh tapi lucu ini dimulai. Setelah kuntilanak merah itu duduk manis di atas gerobak, Cimug jadi heran campur bingung. Tadi terbang-terbang sambil ketawa horor, sekarang malah duduk santai kayak pelanggan VIP yang lagi nunggu daging dibakar. Dengan wajahnya yang tetap pucat tapi ekspresi genit, si kuntilanak merah itu mulai main-mainin tusukan sate yang belum dibakar. Tangan kirinya megang tusukannya, tangan kanannya nyisir rambut panjangnya yang kusut kayak benang layangan habis nyangkut di pohon bambu. Cimug pelan-pelan mendekat, masih waspada. Tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takutnya. "Lu ngapain duduk-duduk di situ, Nong?" tanyanya sambil masang wajah galak, meskipun dalam hati tetap deg-degan. Si kuntilanak cuma noleh dengan senyum tipis. "Kan abang belum selesai bakar satenya, aku nungguin di sini aja, biar romantis," jawabnya sambil kibas-kibas rambut panjangnya yang kok kelihatan gerak-gerak sendiri. Cimug langsung fokus. Matanya nyorot ke rambut kuntilanak itu. Rambutnya panjang, hitam agak kemerahan karena pantulan cahaya lilin gerobak, tapi ada sesuatu yang bikin dia meringis. Rambut itu hidup. Maksudnya benar-benar hidup. Kadang nyemprot ke kanan, kadang melambai ke kiri sendiri, padahal angin gak ada. Belum lagi, dari rambut itu muncul gerakan-gerakan aneh, kayak ada yang merayap. Dan benar saja. "Kiaa," jerit Cimug sambil mundur 3 langkah. "Itu apa di rambut lu?" Dia menunjuk sambil panik. Kuntilanak cuma nyengir. "Oh, ini? Kutu," jawabnya santai. Cimug melotot. "Kutu? Banyak banget itu kayaknya. Ini MAH bukan rambut, tapi peternakan kutu." Suasana jadi absurd banget. Si kuntilanak malah tertawa-tawa sambil garuk-garuk kepalanya. Iya, udah lama gak keramas. Aku sibuk terbang, jadi gak sempet mandi," jawabnya sambil nyengir. Cimug yang awalnya ngeri, sekarang malah geli. "Buset, hantunya jorok amat," bisiknya sambil nyari posisi aman. Tapi di sisi lain, naluri pedagang plus naluri, abang-abang kocak, dalam dirinya mulai aktif. Dia mendekat pelan-pelan, lalu buka laci gerobaknya dan ambil sesuatu.
paku dan palu kecil. Gue gak tahan, ini harus ditindak. Ini bukan masalah mistis lagi, tapi udah masalah sanitasi, katanya sambil ngacungin palu. Si kuntilanak noleh dengan wajah penasaran. Mau ngapain bang? Tanyanya sambil garuk-garuk lagi. Cimuk pun menjawab, sabar ya, gue gak bakar lu kok. Gue cuma mau metani dulu rambut lu, ini udah kayak sarang semut rangrang. Akhirnya, Cimuk mendekat, pelan-pelan nyibakin rambut kuntilanak itu. Dan benar saja, rambutnya kusut parah, banyak kutu, dan lebih parahnya lagi, dari dalam rambut itu nongol-nongol paku-paku kecil. Waduh, rambut lu bukan cuma kutuan, tapi juga magnet besi kayaknya. Serunya. Kuntilanak cuma nyengir malu-malu. Heh, maaf bang, aku udah lama gak disisir. Sejak mantan aku ninggalin aku nikah sama manusia. Yah elah, drama lagi. Cimuk hampir ngakak sendiri. Tapi dia tetap serius. Dia mulai menyisir pakai tangan, lalu tiba-tiba menemukan satu paku yang menonjol di tengah kepala si kuntilanak. Nah ini dia sumber masalahnya, katanya sambil pegang palu. Kuntilanak mulai panik. Bang jangan pelan-pelan ya, aku takut. Cimuk mengangguk. Tenang aja, ini demi kebersihan, bukan karena dendam pribadi. Dan duk, suara palu bertalu-talu pelan, menancap paku ke kepala kuntilanak. Ajaibnya, gak ada darah, gak ada jeritan. Justru kuntilanak itu mulai tenang, kayak lagi dipijetin di salon. Enak juga ya bang, lanjutin aja, katanya. Cimuk pun lanjut pelan-pelan, kayak dukun pijat yang lagi membetulin syaraf kejepit. Kutu-kutu yang tadinya rame langsung pada kabur, lompat-lompat dari rambut ke gerobak, lalu ke tanah. Tiba-tiba, angin sepau-sepa datang. Suasana yang tadi horor berubah jadi adem. Lampu jalan menyala lagi, lilin gerobak kembali terang, dan si kuntilanak pelan-pelan berubah. Wajahnya yang tadinya pucat berubah cerah. Matanya yang merah menyala kini menjadi coklat bening. Giginya yang tadinya tajam kini jadi rata dan manis. Rambutnya yang lepek dan penuh kutu, sekarang jadi lurus dan mengilap kayak iklan sampo. Cimuk tertegun. Kok lo jadi cantik? Tanyanya dengan suara pelan. Si kuntilanak yang kini tampak seperti gadis biasa dengan pakaian merah modern itu tersenyum manis. Karena abang tulus bantu aku, abang bukan cuma penjual sate, tapi penyelamat hati yang kelamaan luka, katanya sambil pelan-pelan turun dari gerobak. Cimuk masih bengong. Ini MAH kayak sinetron horor cinta episode 700, gumamnya. Wanita itu mengangguk pelan, aku sebenarnya dikutuk jadi kuntilanak merah karena dendam dan iri sama dunia. Tapi kebaikan abang bikin aku sadar, hidup tuh bukan soal balas dendam, tapi soal sate dan cinta, katanya. Keduanya terdiam. Lalu angin berhembus lembut. Aroma sate kembali tercium. Dan malam itu, Cimuk akhirnya bakar sate lagi, tapi kali ini, dia ditemani sosok wanita cantik yang tadinya kuntilanak. Warga kampung pun mulai keluar lagi, dan semuanya terheran-heran. Kok Cimuk dagang satenya sama cewek cantik ya sekarang? Bisik Bu Mimin ke tetangga. Iya, kemarin katanya ketemu setan, sekarang malah kayak sinetron, jawab Pak RT. Sementara Cimuk dan si mantan kuntilanak kini duduk berdampingan di gerobak, melayani pembeli sambil sesekali saling pandang. Entah ini nyata atau mimpi, tapi yang jelas sate malam itu ludes terjual. Keesokan harinya, suasana di kampung mendadak heboh. Semua warga ngomongin satu hal yang sama. Ondel-ondel Cimuk yang sekarang dagang sate bareng perempuan cantik yang gak dikenal asal-usulnya. Anak-anak kecil manggil dia, Mbak Sate. Ibu-ibu nyinyir manggil dia, cewek misterius. Sedangkan para pemuda kampung langsung jadi rajin beli sate tiap malam, padahal biasanya cuma ngutang doang. Wajah perempuan itu benar-benar bikin semua orang penasaran. Manis, kalem, rambut panjang berkilau, dan selalu senyum kalau ditanya. Sementara itu, Cimuk sendiri lagi berusaha menenangkan hati dan pikirannya. Soalnya, dia nggak nyangka kisah absurd tadi malam bisa berubah jadi seperti ini. Malam sebelumnya dia jambar rambut kuntilanak merah yang penuh kutu, nancepin paku di kepalanya, terus mukul pakai palu, dan sekarang malah dagang bareng cewek yang bisa bikin mata melek semalaman. Gila, gue harusnya bikin sinetron, gumamnya sambil bakar sate. Tapi diam-diam Cimuk juga mikir, apa ini beneran? Jangan-jangan gue kena hipnotis sate? Perempuan cantik itu, yang ternyata namanya Rara,
juga mulai terbuka soal kisah hidupnya. Di malam yang tenang, saat mereka berdua lagi bersin gerobak sate habis jualan, Rara cerita sambil duduk di trotoar, dengan bintang-bintang sebagai latar. Aku sebenarnya manusia biasa, Bang. Dulu aku gadis yang biasa aja, hidup di desa kecil pinggir hutan. Tapi karena dikhianati dan dituduh yang bukan-bukan, aku dikucilkan, bahkan dianggap penyebab kematian seorang warga. Orang-orang bilang aku bawa sial. Dari situ, aku kabur ke hutan. Dan disitulah aku kena kutukan. Suaranya pelan, tapi penuh luka. Cimug mendengarkan sambil garuk-garuk kepala. Terus lo berubah jadi kuntilanak merah? Emang beneran ada kayak gituan? Tanyanya. Rara mengangguk pelan. Kutukan itu datang dari rasa benci, Bang. Dari dendam. Dari sakit hati yang dipelihara terus. Dan makin lama aku di hutan, makin kuat perasaanku buat balas dendam. Makanya aku berubah. Mataku jadi merah. Rambutku dipenuhi kutu karena aku udah gak peduli sama diri sendiri. Tapi malam itu, pas abang jambak rambutku, terus peluk aku walau aku bau kutu, terus mukul pakai palu dan pakuin kepala aku. Aneh, aku malah sadar. Abang bukan takut, malah ngelawak di depan makhluk kayak aku. Abang gak jijik, malah bantu bersihin. Dari situ aku sadar, aku masih bisa berubah. Cimug langsung nyender di gerobaknya, pelan-pelan menarik napas. Wih, dalam juga ya cerita lo. Jadi lo ini korban kutukan yang terobati sama paku dan palu? Tanyanya setengah bercanda. Rara tersenyum. Enggak bang, aku sembuh karena kebaikan. Kebaikan yang spontan. Yang jujur. Yang tanpa niat nyakitin balik. Itu yang bikin kutukannya lepas. Malam itu, keduanya terdiam lama. Hanya suara jangkrik dan aroma sate dari arang yang belum pada menemani mereka. Hari-hari berikutnya, Cimug dan Rara makin akrab. Rara mulai bantu nyiapin tusukan sate, belanja bumbu ke pasar, bahkan ngatur keuangan. Warga makin penasaran, dan gak sedikit yang nyangka mereka udah tunangan. Tapi Cimug cuma bilang, doain aja ya, gue juga masih bingung ini beneran apa sinetron. Tapi ada satu kejadian yang bikin warga makin gegar. Malam Jumat Kliwon, waktu Cimug ngadain promo, beli 10 sate gratis 1 pelukan dari Rara, mendadak langit berubah jadi merah darah. Petir menyambar, dan seekor burung gagak jatuh dari langit tepat ke atas gerobak. Waduh, jangan-jangan kutukannya balik lagi nih, panik Cimug. Tapi Rara tetap tenang. Dia ambil burung gagak itu, usap kepalanya, lalu bisikkan sesuatu. Ajaibnya, burung itu bangkit dan terbang lagi. Lalu langit kembali cerah. Warga langsung tepuk tangan, tapi sebagian malah takut. Dia bukan cewek biasa. Dia punya kekuatan, dia masih makhluk gaib. Teriak Bu Yani sambil lari ke rumah. Sementara Pak RW cuma geleng-geleng. Udahlah, yang penting satenya enak. Sejak malam itu, Cimug makin yakin bahwa kisah ini belum selesai. Rara memang bukan cewek biasa. Tapi dia juga bukan hantu lagi. Dia adalah perwujudan dari orang yang pernah hancur, tapi bisa bangkit karena hal sederhana, kebaikan kecil yang tulus. Cimug sadar, dia bukan cuma dagang sate sekarang, tapi juga dagang cinta dan harapan. Gerobak satenya bukan sekadar gerobak, tapi jadi tempat orang belajar bahwa bahkan kuntilanak merah pun bisa berubah jadi manusia yang lebih baik. Asal ada yang mau jambak rambut dan pukul pakai palu, secara spiritual, tentu aja. Dan lucunya, sejak itu banyak orang datang ke gerobak sate minta dibelai, biar kutukannya hilang juga. Bang, rambut saya bisa dilurusin juga gak? Siapa tahu saya berubah jadi sultan, canda Bang Topan. Bang, pacar saya suka ngambek, bisa ditancepin paku gak? Tanya anak muda lain. Gerobak sate Cimug jadi viral, masuk Instagram, bahkan ada YouTuber yang bikin konten berjudul, dagang sate bareng mantan kuntilanak, cerita cinta horor baper. Semua tertawa, semua makan sate, dan semua mulai percaya. Kalau hantu aja bisa berubah, apalagi manusia biasa? Tapi anehnya, setelah rambut kuntilanak itu dijambak dan si merah duduk anteng kayak anak ayam kedinginan, suasana malah makin absurd. Ondel-ondel yang tadinya cuma niat dagang sate, tiba-tiba berubah jadi kayak dukun dadakan. Ia ngeluarin palu kecil dari kantong sarungnya, dan dari dalam kantong satunya lagi, muncullah sebuah paku panjang berkilauan. Semua yang ngelihat, kalau ada yang lihat,
Pasti mikir ini lagi syuting sinetron horor atau prank level gila. Tapi buat ondel-ondel, ini semua jadi momen paling serius dalam hidupnya. Dengan ekspresi penuh konsentrasi, ia mendekat ke arah kuntilanak merah yang rambutnya acak-acakan kayak habis dikejar angin ribut. Ondel-ondel mulai menyisir rambut kuntilanak pelan-pelan, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan benar saja, bukan rambut indah atau cahaya mistik yang ia temukan, melainkan kutu. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Kayak koloni kutu yang ngadain arisan bulanan di kepala si kuntilanak. Ondel-ondel yang jijik campur penasaran langsung teriak. Waduh, ini kuntilanak atau kebun binatang kepala lo? Banyak amat kutunya, ya ampun. Si kuntilanak diam aja, entah karena malu, takut, atau memang dia udah ngerasa gak punya harga diri lagi setelah dijambak dan dipermalukan. Sementara ondel-ondel makin semangat ngelanjutin aksinya. Ia benar-benar serius megang rambut kuntilanak kayak sedang menata rambut pelanggan VIP di salon. Tapi bukan hairspray atau serum yang dia pakai, melainkan paku. Iya, paku asli dari tukang bangunan. Sambil bersenandung lagu dangdut koplo yang gak nyambung dengan suasana mistis, ondel-ondel mulai menancapkan paku itu tepat di ubun-ubun kuntilanak. Satu ketukan palu pertama membuat si kuntilanak berkedip. Ketukan kedua, kepalanya nyender ke bahu ondel-ondel. Ketukan ketiga, tiba-tiba angin berhenti, suara jangkrik menghilang, dan langit cerah kayak habis hujan. Seketika tubuh si kuntilanak memancarkan cahaya lembut kayak lampu LED 5 watt, dan wajahnya yang tadi serem kayak hantu di film tahun 90-an berubah jadi lembut dan cantik. Bener-bener cantik, sampai ondel-ondel sendiri nganga kayak kena hipnotis. Ini, kamu, jadi cewek beneran? Tanya ondel-ondel sambil ngucek matanya. Si perempuan yang dulunya kuntilanak itu cuma senyum simpul dan berkata pelan, "Terima kasih ya, udah nyelamatin aku dari kutu-kutu yang membuatku tersiksa ratusan tahun." Ondel-ondel makin bingung, "Lah, jadi kutu ini penyebab kamu jadi kuntilanak selama ini?" Si perempuan mengangguk pelan. Cerita ini jadi semakin gila saat ternyata paku yang ditancapkan itu adalah paku spiritual warisan kakek ondel-ondel, yang pernah jadi tukang bekam dan dukun rukyah. Kekuatan paku itu hanya aktif jika digunakan oleh orang tulus yang lagi jualan makanan malam hari. Kombinasi yang mustahil, tapi kenyataan. Orang-orang mulai berdatangan karena cahaya terang dari tubuh si kuntilanak yang berubah. Mereka kira ada syuting film religi. Padahal ini hanya kisah nyeleneh ondel-ondel yang tadinya cuma pengen lakuin target jualan sate 20 tusuk sebelum subuh. Kini, sate-satenya ludes bukan karena dibeli, tapi karena orang-orang penasaran dan minta selfie bareng, cewek jelmaan hantu. Ondel-ondel jadi terkenal dadakan. Bukan karena rasa satenya yang enak, tapi karena aksinya menyembuhkan kuntilanak dari penderitaan kutuan ratusan tahun. Bahkan ada yang ngajak kolaborasi buat konten TikTok. Tapi yang paling lucu, si perempuan cantik itu malah nempel terus sama ondel-ondel. Dia bilang, "Kamu satu-satunya manusia yang gak takut sama aku dan malah nyelamatin aku." Ondel-ondel cuma bisa nyengir dan bilang, "Iya, tapi kalau kamu berubah lagi pas malam Jumat Kliwon, tolong jangan ganggu aku jualan sate, ya." Setelah semua kejadian aneh dan bikin ngakak itu, ondel-ondel malah jadi trending di kampung dan jagat maya. Bayangin, dari yang tadinya cuma keliling bawa gerobak sate dengan asap nyemprot kemana-mana, sekarang jadi selebgram dadakan karena video dirinya jambak kuntilanak merah sambil megang palu dan paku viral di semua platform, dari TikTok, Instagram, sampai status ibu-ibu PKK. Tapi gak cuma itu, yang bikin heboh, cewek cantik yang dulunya kuntilanak merah itu sekarang malah ikutan bantu jualan sate. Dia berdiri di sebelah gerobak sambil nyapuin rambutnya yang udah gak berisi kutu lagi, malah sekarang jadi glowing kayak iklan sampo. Setiap ada yang beli sate, dia nyapa, "Satenya 5 tusuk atau 7, Bang?" Dan para pembeli cowok langsung pesen 10 tusuk walaupun dompet tinggal koin receh. Ondel-ondel sendiri masih bingung campur senang. Dia gak nyangka hidupnya yang penuh asap sate dan capek muter kampung bisa berubah gegara jambak rambut kuntilanak. Lucunya lagi, si mantan kuntilanak ini bukan cuma bantu jualan, tapi juga mulai cerita ke warga kalau sebenarnya dia dulunya manusia biasa yang kena kutukan karena suka nyinyir dan ngomongin orang. Jadi, katanya, makanya jangan suka julid. Bisa-bisa antar rambut kalian juga jadi sarang kutu horor. Warga jadi pada tobat mendadak. Bahkan Bu RT ngajak ondel-ondel buat isi tausiah remaja kampung, karena katanya kisah hidupnya penuh hikmah. Ya walaupun agak absurd,
Tapi ya, nyampe juga pesannya. Ondel-ondel pun akhirnya dikasih tempat jualan tetap di dekat balai warga. Lengkap dengan spanduk bertuliskan, Sate Rukyah, bisa ubah hantu jadi cantik. Sejak saat itu, siapapun yang datang beli sate sambil bawa masalah, katanya bisa pulang dengan hati lebih lapang. Bahkan ada yang iseng dateng dengan harapan ketemu hantu, cuma biar bisa dijambak juga dan berubah jadi pasangan hidup. Haha, cerita ini nyambung terus dan makin gila setiap harinya. Ondel-ondel yang tadinya suka ngeluh soal penghasilan, sekarang malah jadi kebanjiran rezeki. Ada yang datang beli sate cuma buat nonton si mantan kuntilanak dandan. Ada juga yang nyoba bikin podcast soal keajaiban palu dan paku. Bahkan ada produser sinetron yang tertarik buat angkat kisah ini jadi judul FTV, Dijambak Cinta dari Dunia Lain. Dan lucunya, tiap malam Jumat, ondel-ondel selalu pastiin si mantan kuntilanak itu masih jadi manusia. Caranya, dia nyisir rambut si cewek sambil nyanyi dangdut. Katanya itu ritual anti berubah lagi jadi horor. Dan si cewek, dia cuma bisa ketawa sambil bilang, "Kalau kamu tetap setia sama aku juga gak bakal jadi serem lagi, kok." Waduh, bener-bener cinta dalam bentuk paling absurd, ya? Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah menonton kisah lucu dan penuh pelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia, karena sholawat adalah cahaya dalam hidup kita. Jangan lupa juga untuk bertakwa dalam setiap langkah kita, sebab hanya dengan takwa kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Semoga kisah ondel-ondel ini menghibur sekaligus mengingatkan kita untuk tidak takut kepada makhluk selain Allah, dan selalu menjaga hati agar tetap bersih dari sifat buruk. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, serta seluruh umat Nabi Muhammad, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton video ini, dan jangan lupa tulis juga sholawat terbaik kalian untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Kalau kalian suka kisah unik kayak gini, komen juga dong, next ondel-ondelnya harus ketemu siapa lagi? Mau lawan tuyul, genderuwo, atau malah masuk dunia mimpi? Kasih ide gilamu di komentar ya. Sampai jumpa di cerita ondel-ondel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia orang dengan tangan terlipat kilauan.